yang sungguh tiada pernah berhenti, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam setiap nafas kami, bahkan dalam setiap aktivitas terpisah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan telah beberapa pujian kami naikkan kepada Tuhan, biar setiap pujian berkenan di hadapan-Mu, dan biar Tuhan yang boleh bertahta memberikan setiap puji-pujian kami, dan kami percaya apa yang telah menaikkan kepada Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Tuhan memberkati saat ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Penuhi kuasa Roh Kudus supaya bisa menyampaikan seluruh dengan kehendak-Mu. Hanya Roh Kuduslah yang boleh memimpin kami dan setiap ucapan dan kebenaran. Berfirman kepada kami Tuhan, firman kami di dalam nama Yesus Kristus berdoa dan siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Sekali lagi shalom. Terima kasih. Pada hari ini, pada minggu yang pagi ini, pada minggu yang cerah ini, saya masih diberikan kesempatan untuk memberikan atau mengirimkan sebuah firman Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya pakai laptop karena iPad saya lagi rusak, jadi kalau misalnya ketutup muka saya, maaf ya Ibu. Oke, kita akan langsung saja. Kita buka dalam Matius 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Boleh kita perhatikan, kita Matius yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikopnya dalam Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan kesembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang puasa salib Kristus. Yang pertama, puasa salib Kristus itu adalah puasa yang menyelamatkan setiap umat manusia dari dosa. Puasa yang kedua yang ada dalam salib Kristus adalah puasa untuk menggenapi setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, puasa salib Kristus adalah puasa yang dapat mengubahkan setiap hidup kita, setiap pribadi kita. Nah, pada hari ini, pada minggu ini saya akan fokus kepada poin yang ketiga, di mana puasa salib Kristus akan mengubahkan setiap kehidupan orang yang percaya. Oleh sebab itu, ketika seseorang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat bagi kehidupannya, maka ia akan memiliki kehidupan hidup yang berkualitas. Sama-sama katakan sama saya, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Jadi kalau kita sudah percaya bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus dan kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita akan memiliki hidup yang berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, ketika kita malah tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita akan tetap terbelenggu di dalam dosa. Maka kita akan tetap hidup dalam dosa. Nah, seperti bacaan kita pada hari ini yang ingin saya sampaikan, kita akan belajar dari seorang Matius. Bukan pekerjaan yang kita contoh, tapi sikap yang kita contoh. Bagaimana dia dalam mengikut Tuhan. Tidak bisa kan? Boleh dibantu next slide. Nah, pertanyaan pertama seperti biasanya ketika saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan agar kita bisa menggali firman Tuhan dengan sebaik-baiknya.
Pertanyaan pertama, siapakah Matius? Bolehkah next Kak? Nah, apakah kelihatan? Nah, Matius itu dapat disebut Lewi yang merupakan anak dari Alfeus. Bisa Bapak Ibu baca dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai yang ke-30 sekian. Di situ dikatakan bahwa Matius itu dapat disebut Lewi yang merupakan anak dari Alfeus. Kemudian siapakah Matius yang kedua? Matius adalah seorang pemungut cukai. Yang ketiga, Matius adalah orang yang terbelakang karena pekerjaannya. Dan yang keempat, Matius adalah orang yang jangan berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman diceritakan Matius ini, orang-orang Yahudi sangat mengucilkan pemungut cukai. Jadi pada zaman itu orang-orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai. Jadi dalam klasifikasi orang-orang Yahudi, orang yang sakit, orang yang pekerjaannya pemungut cukai, orang yang berdosa itu sangat diklasifikasikan atau sangat dikucilkan oleh orang Yahudi. Makanya saya bilang Matius adalah orang yang terbelakang karena pekerjaannya. Orang-orang Yahudi sangat menganggap Matius itu adalah orang yang terbelakang karena pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau menggarisbawahi orang daerah mengatakan bahwa Matius adalah orang yang meresponi dengan baik panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia memiliki hidup yang berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Di balik pekerjaan yang begitu hina di antara orang-orang Yahudi, di balik pekerjaan yang dianggap berdosa, tetapi dia meresponi dengan benar, dia meresponi dengan sikap yang baik terhadap panggilan Yesus di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Boleh next Kak? Nah, oleh sebab itu, dari Matius ini apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana cara kita bisa memiliki hidup yang berkualitas? Kita akan mempelajari dari sikapnya Matius. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, boleh next. Saya mendapatkan satu hal yang bagaimana cara kita memiliki hidup yang berkualitas. Yang pertama adalah kita mau meninggalkan kehidupan lama kita. Dalam Matius 9 ayat 9, boleh salah satu membacakan yang kita, Bapak Ibu Saudara. Matius 9 ayat yang ke-9. Boleh di next Kak? Matius 9 ayat yang ke-9 ketika Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian kita beranjak kepada Lukas 5 ayat yang ke-28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Amin. Saya menggarisbawahi, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dalam Lukas saya menggarisbawahi, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, suatu informasi buat kita, Matius, Markus, Lukas adalah Injil sinoptik. Apa itu Injil sinoptik? Adalah Injil yang dimana menceritakan satu peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya ulangi, Matius, Markus, Lukas adalah Injil sinoptik, yang artinya suatu peristiwa diceritakan tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Matius menceritakan kisah perjalanan Yesus melalui pandangan orang-orang Yahudi. Tapi kalau Lukas itu menceritakan atau dipandang dari sudut pandang orang-orang yang non-Yahudi. Ya seperti saya bilang, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dianggap berdosa. Nah, jadi Lukas ini ditujukan untuk orang-orang seperti itu. Makanya Matius dan Lukas sedikit ada perbedaan kalau menceritakan sesuatu. Apalagi kalau bercerita tentang penyakit, bercerita tentang orang-orang berdosa. Kalau kita mau baca dengan lengkap tentang orang-orang seperti itu, kita akan beranjak ke Lukas. Karena itu akan sangat-sangat dijelaskan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ulang Matius ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ itu bisa kita lihat dalam perikop sebelumnya di mana Yesus telah menyembuhkan orang lumpuh. Jadi setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Kita lihat sikapnya Matius, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, Lukas ayat 28,
maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari sikapnya Matius. Yang pertama, bagaimana dia sikapnya dalam meresponi ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti dia. Bisa kita lihat dalam Matius ini, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Pada ayat ini tidak dikatakan ketika Yesus datang ke arah Matius, dia bilang, Matius, ayo ikut aku. Matius nggak bilang, sebentar dulu Tuhan, aku masih ada pekerjaan. Di Alkitab, Matius, Markus, Lukas tidak dicatatkan seperti itu. Maka oleh sebab itu, yang pertama yang dapat kita pelajari dari sikapnya Matius adalah sikap yang sigap dalam meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sikap yang sigap, sikap yang baik dalam meresponi hal dalam mengikut Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dalam Lukas ayat 28, maka berdirilah Lewi atau Matius dan meninggalkan segala sesuatunya. Jadi posisi Matius itu sudah berada dalam rumah cukai, di mana rumah itu sering dipakai untuk transaksi atau untuk dipakai untuk misalnya kita sedang berhutang, maka kita akan datang ke situ untuk membayar cukai kita kepada Matius ini. Nah, di situ dikatakan meninggalkan segala sesuatunya. Ketika saya kaji lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, ketika saya lebih lagi mendalami ini, di sini bukan hanya meninggalkan segala sesuatu yang setengah-setengah, tapi dikatakan meninggalkan sesuatunya tanpa terkecuali. Jadi Matius ini bukan hanya meninggalkan hal yang tertentu, tapi dia meninggalkan sesuatunya tanpa terkecuali. Jadi dikatakan bahwa tadi dia ada di rumah cukai, berarti dia sedang melakukan transaksi, ada hasil cukai yang sedang dia pegang, dan ada gaji yang sedang dia akan terima. Jadi di sini dikatakan meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatunya tanpa terkecuali, baik itu hasil cukai yang dia dapat dan gaji yang akan dia dapatkan untuk setelah bekerja Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan suatu informasi yang lebih dalam lagi bahwa ternyata sikap Matius memenuhi cukai ini dalam sejarah orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang terbelakang, tidak ada yang berani meninggalkan segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam sejarah tercatat bahwa hanya Matiuslah orang yang ketika Tuhan mengajak dia untuk mengikut dia mau untuk melepaskan segala sesuatunya. Nah, yang tadi saya katakan bahwa bagaimana cara kita memiliki hidup yang berkualitas adalah kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Apapun yang sedang ada dalam hidup kita, apapun dosa yang sedang melekat dalam hidup kita, mungkin dosa itu adalah dosa-dosa yang gampang emosi, mungkin kita ada rasa kepahitan terhadap sesama kita, rasa kepahitan terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ingin hidup berkualitas atau ketika kita ingin hidup kita memiliki suatu hal yang kualitas, maka kita harus meninggalkan segala sesuatunya tersebut. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Boleh next Kak? Saya mengutip begini, seorang yang ingin memiliki hidup yang berkualitas tentu adalah orang-orang yang siap meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa di kayu salib Tuhan memanggil setiap nama kita untuk mengikuti Dia. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita miliki respon yang baik, respon yang cukup baik untuk panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian serta meninggalkan dan mau berubah dari segala kehidupannya yang lama dan yang berdosa dari Yesus. Jadi ketika kita ingin memiliki hidup yang berkualitas, maka kita akan lakukan hal ini. Yang pertama, kita memiliki respon yang baik terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita mau meninggalkan dan bahkan berubah 180 derajat. Yang waktu hari Jumat kemarin Bapak Gembala ada menyampaikan bahwa ketika kita sudah ditebus, maka kita harus berubah. Bukan 45 derajat, tapi 180 derajat. Bahkan bukan 360 derajat Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen kalau mau berubah, yaitu 180 derajat menuju yang baik, bukan 360 derajat.
Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah oleh sebab itu saya ulangi lagi, seorang yang kini hidupnya berkualitas tentu adalah orang-orang yang siap untuk meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya serta meninggalkan dan mau berubah dari segala kehidupan yang lama dan berdosa. Minggu lalu kita belajar dari tokoh Paulus, yang dimana ketika di dalam perjalanannya ke Damsyik dia menerima lawatan dari Tuhan. Tapi dalam sikap yang kita bisa pelajari lagi bahwa dalam dia meresponi lawatannya Tuhan, dalam dia meresponi panggilannya Tuhan dalam hidupnya, dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini kita belajar dari tokoh Matius, dia melakukan hal yang serupa. Ketika dia memiliki segala sesuatu dalam hidupnya, harta kekayaan, jabatan, tetapi dia mau melepaskan hal itu dan mengikuti responnya, dan dia mengikuti responnya untuk mengikuti Tuhan. Begitu juga kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, yang kedua, boleh kita next slide. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk memiliki hidup yang berkualitas? Saya mendapatkan poin itu adalah berdampak bagi kehidupan orang lain. Boleh next. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-9 ayat ke-10. Boleh Bang Andi bacakan untuk kita. Matius pasal yang ke-9 ayat ke-10. Matius pasal 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Amin. Nah, pada ayat ini Bapak Ibu Saudara kita mendapatkan informasi lagi bahwa jadi kalau kita baca lagi dalam Lukas pasal yang kelima tadi, di sini dikatakan bahwa Matius membuat suatu jamuan makan untuk Tuhan Yesus. Nah, pada zaman itu sebuah pesta jamuan makan itu adalah untuk memberikan penghormatan bagi orang yang diundang Bapak Ibu Saudara. Jadi maka dikatakan Matius membuat sebuah pesta jamuan makan untuk menghormati Yesus. Yang kedua, bisa kita garis bawahi kata datanglah pada itu. Kata datanglah merupakan jawaban seseorang yang datang karena diundang. Jadi bisa kita lihat tadi dikatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Jadi Bapak Ibu Saudara bukan hanya membuat suatu jamuan makan untuk menghormati Yesus, tetapi Matius juga mengundang rekan-rekan seprofesinya, rekan-rekan sesama pemungut cukai untuk sama-sama makan dan menikmati lawatan Tuhan. Nah di sini dikatakan Matius bukan hanya mengundang para pemungut cukai lainnya untuk makan, mereka juga untuk dapat menerima lawatan dan kasih daripada Kristus yang telah dia terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain pada masa itu selain orang-orang memberikan jamuan makan terhadap orang-orang penting, orang penting tersebut juga akan memberikan, kalau zaman sekarang itu dibilang seperti konser. Jadi orang-orang yang diundang itu akan memberikan sharing firman Tuhan. Jadi orang-orang itu akan diberikan kesempatan untuk ngomong, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan Matius bukan hanya mengundang para pemungut cukai lainnya untuk makan, tetapi juga untuk dapat menerima lawatan dan kasih daripada Kristus yang dia telah terima. Nah, pada bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, terlihat jelas bahwa Matius sangat tidak ingin kasih yang sudah dia dapat, lawatan yang telah dia terima dari Yesus Kristus hanya berdiam di dalam dirinya saja, berdiam di dalam dirinya saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena dia menerima lawatan Kristus, tetapi karena dia telah menerima kasihnya Kristus Bapak Ibu Saudara, dia juga menyalurkan kasihnya tersebut kepada rekan-rekan seprofesinya. Nah, oleh sebab itu saya tadi bikin poin yang kedua adalah bagaimana cara kita memiliki hidup yang berkualitas adalah kita berdampak bagi kehidupan orang lain. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, berdampak bagi kehidupan orang lain. Saya berdampak bagi kehidupan orang lain. Jadi bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berkualitas ya? Tentu kita tidak akan tinggal diam akan kasihnya Yesus yang telah kita terima kepada orang lain. Orang lain itu bisa siapa saja Bapak Ibu Saudara. Bisa kepada suami kita,
bisa kepada istri kita, bisa kepada anak-anak kita, bisa kepada abang, adik, kakak kita, bahkan bisa kepada mertua-mertua kita. Jadi ketika kita ingin memiliki hidup yang berkualitas, tentu kita tidak akan diam, justru kita akan rindu untuk menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi ibu saudara. Jadi boleh next Kak? Saya orang yang berkualitas tentu memiliki kerinduan untuk mengajak orang lain untuk dapat hidup berkualitas, dengan kata lain dapat menjadi dampak bagi orang lain. Seperti Matius yang dia mengundang rekan-rekan seprofesinya untuk menikmati lawatan Tuhan. Nah, oleh sebab itu bagi ibu saudara, pada pagi hari ini saya mengajak bagi ibu saudara, marilah kita mulai dari hal yang kecil dulu bagi ibu saudara. Mulai dari keluarga kita, mulai dari suami kita, istri kita, anak-anak kita. Sudahkah kita menjadi dampak bagi kehidupan mereka? Atau justru kita malah jadi batu sandungan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara? Saya mengingatkan bagaimana cara kita memiliki hidup yang berkualitas adalah kita menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, yang poin yang ketiga, boleh next Kak? Nah, poin yang ketiga, bagaimana cara kita memiliki hidup yang berkualitas? Jangan berfokus kepada masalah. Bisa kita baca dalam Matius 9 ayat 11 sampai 12. Boleh saya minta tolong Pak Ibu bacakan di kita. Matius 9 ayat 11 sampai 13. Pada waktu orang Farisi mendengar itu, berkatalah mereka kepada murid-murid itu, mengapa guru makan bersama-sama dengan pemukai dan orang berdosa? Jawab Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang saya yang memerlukan tetapi orang sakit. Nah, kemudian kita akan baca dalam Lukas 5 ayat 30. Di situ dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai? Pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, Matius 9 ayat 11 di situ dikatakan bahwa berkatalah mereka ini adalah orang-orang Farisi. Berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-muridnya Yesus. Nah, pasal Lukas 5 ayat 30 dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Nah, bagi ibu saudara, bersungut-sungut dalam ayat ini menggunakan kata enosisun yang berarti bergumam. Bergumam itu artinya berbisik. Tetapi pada pemakaian ayat ini, berbisik itu bukan hanya sekedar berbisik pelan, tapi berbisik dengan mengulangi kalimat yang sama dan lama-lama menjadi keras. Saya contohkan bagi ibu saudara, boleh tolong Bang Andi, Bapak Ibu sama Bang Eko maju ke depan. Saya akan mencontohkan bagaimana bersungut-sungut yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Boleh maju? Dan ini adalah poin yang terakhir Bapak Ibu saudara, bagaimana cara kita memiliki hidup yang berkualitas. Jadi dikatakan tadi ketika pemungut cukai dan Yesus sedang makan dan murid-muridnya sedang makan, ganti-ganti abang pun. Jadi diceritakan ketika Matius sedang makan bersama Yesus dan para pemungut cukai yang lain, di situ dikatakan tadi orang-orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid Yesus. Dalam Matius dikatakan bersungut-sungutlah orang-orang Farisi itu kepada murid Yesus. Nah, jadi pada saat mereka makan, bagi ibu saudara, ketika Matius, Yesus dan murid-muridnya dan orang-orang pemungut cukai lainnya sedang makan, jadi posisi orang-orang Farisi berbisik seperti ini. Pelan, yang pertama pelan. Mengapa gurumu makan bersama-sama orang berdosa itu? Dan kedua, kemudian beranjak lagi ke murid yang berikutnya dengan kalimat yang sama, tetapi dengan nada yang semakin keras. Bos,
Itu mengapa Yesusmu, Tuhanmu makan bersama-sama orang Farisi? Dadanya semakin keras dari saudara. Dan yang ketiga, diulang lagi kalimat yang sama. Dikatakan, mengapa Yesus makan sama orang-orang yang berdosa? Jadi gitu bagi saudara. Jadi bersungut-sungut yang boleh bersungut dan jadi bersungut-sungut yang dimaksud pada ayat ini bukan berbisik secara pelan bagi saudara, tetapi berbisik dengan kalimat yang sama, tetapi dadanya semakin keras. Ini untuk apa bagi saudara? Untuk menjatuhkan karakternya Tuhan, karena orang-orang Yahudi sangat pantang bagi saudara, sangat tidak diperbolehkan berkumpul dengan orang-orang berdosa. Jadi hal ini dilakukan oleh orang-orang Farisi untuk menjatuhkan karakternya Yesus, menjatuhkan kredibilitasnya Yesus. Jadi pertama dia pelan, kedua dia semakin keras, dan yang ketiga dia semakin lebih keras untuk apa? Untuk menjatuhkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dan hal ini memiliki arti Bapak Ibu Saudara, bahwa semua orang yang berada di tempat itu tentu akan mendengarkan hal itu, benar ya Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika orang Farisi yang bilang sama murid yang pertama, itu kenapa ya Yesus makan bersama orang-orang berdosa? Itu pertama suaranya pelan. Dan menuju lagi murid yang kedua, itu kenapa sih Yesus makan sama orang-orang berdosa? Bukannya itu nggak boleh ya? Dia orang Yahudi. Semakin keras. Dan yang ketiga, beranjak lagi ke murid yang selanjutnya, dikatakan, loh katanya orang Yahudi, katanya orang suci, kok makan sama orang berdosa? Nah, jadi kejadiannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi semakin besar, semakin orang-orang Farisi itu bersungut-sungut, maka semakin terdengarlah suaranya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, yang perlu dilihat adalah respon Matius, di mana ketika dia mendengarkan perkataan orang Farisi, dia tidak menjadi marah dan dia tidak menjadi emosi. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Dalam Matius, Markus, Lukas tidak dicatatkan Matius marah terhadap perkataan orang-orang Farisi itu. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang penting lagi datang ke rumah kita. Orang-orang penting lagi datang ke rumah kita, terus ada tetangga kita bilang, ngapain sih orang penting itu makan di rumah orang itu? Dia kan begini. Mungkin peristiwa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam Alkitab tidak mencatat bahwa responnya Matius adalah emosi dan marah, tidak dicatat Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebaliknya apa? Dia hanya terdiam dan tetap menikmati lawatan serta kasih Tuhan terhadap dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa orang-orang Farisi semakin lama semakin bersungut-sungut, semakin besar suaranya. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa bahkan Yesus mendengar dan menjawab perkataan itu. Artinya memang perkataan itu sudah mungkin akan menyakitkan hati Matius, tetapi Matius tidak melawan orang-orang Farisi itu Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya dia tetap menikmati lawatan Tuhan, kasihnya Tuhan di dalam hidupnya, di dalam rumahnya, dan di dalam orang-orang yang sedang makan bersamanya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi setiap masalah hidup kita? Bagaimana respon kita dalam menghadapi masalah dalam hidup kita? Apakah respon kita mungkin ketika kita diomongin orang, respon kita marah? Atau mungkin ketika kita lagi dalam masalah, respon kita justru malah menjauh dari Tuhan? Nah, kita belajar pada pagi hari ini dari seorang Matius Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia responnya dalam menghadapi masalahnya. Dia membiarkan Tuhan untuk menjawab setiap permasalahannya. Boleh next Pak? Nah, seorang yang hidup berkualitas tidak akan fokus terhadap masalah yang sedang dihadapi. Jadi kalau kita ingin hidup kita berkualitas Bapak Ibu Saudara, jangan pernah terfokus kepada masalah yang sedang kita alami. Tetapi sebaliknya, orang yang berkualitas hanya fokusnya kepada Tuhan. Amin. Orang yang hidupnya berkualitas hanya fokusnya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara?
Karena di dalam Tuhanlah ada penyelesaian masalah yang ajaib. Amin. Seperti Matius, dia tidak meresponi perkataan dari orang-orang Farisi. Dia membiarkan Tuhan mengambil alih hidupnya dan memberikan jawaban bagi setiap masalahnya bagi ibu saudara. Nah, begitu juga kita bagi ibu saudara. Apapun masalah yang sedang kita alami, apapun problem hidup yang sedang kita alami, jangan kita terlalu berfokus kepada masalah itu. Karena ketika kita berfokus hanya kepada masalah itu, jadi kita melihat masalah itu semakin besar. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan dalam menghadapi masalah kita, justru kita memberikan ruang untuk Tuhan untuk bekerja, untuk berkarya dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu sudah diatur dan sudah dirancang oleh Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tidak mungkin ada rancangan yang gagal di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita jangan lagi berfokus kepada masalah kita, jangan lagi kita menganggap masalah kita itu lebih besar, tetapi marilah kita menganggap masalah itu kecil dan memberikan ruang untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya ke dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya kiri kanannya katakan jangan berfokus kepada masalah kawan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, amin untuk saudara firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang dengan judul Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dari ini.
berkeluar di dalam kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami, bahkan di dalam seluruh lini kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang terus mengatur dan memelihara kehidupan kami ini. Tuhan, menuntun kami. Semuanya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan, Kau bentuk hidup kami. Lewat persoalan, lewat masalah, lewat berkat-berkat yang kami terima, biarlah semakin kami jadikan kami semuanya hidup yang berdampak, hidup yang memiliki arti bagi orang lain. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kami boleh mencontoh daripada kehidupan daripada Matius ini, yang boleh meninggalkan kehidupan lamanya. Dia adalah orang berdosa, tetapi dia memberikan respon yang baik atas panggilan Tuhan. Dia memberikan respon yang luar biasa atas panggilan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh mencontoh dari apa yang sudah dilakukan oleh Matius. Dia yang boleh berdampak bagi orang lain. Dia yang boleh mengundang teman-temannya. Dia boleh menjadi berkat bagi teman-temannya dan bagi siapa saja. Tuhan, kami ingin memiliki kehidupan kami yang seperti ini. Dan biarlah juga hidup kami tidak berfokus pada masalah, tidak fokus pada setiap persoalan yang terjadi, tetapi fokus kami adalah kepada Tuhan. Fokus kami adalah kepada Kristus. Tuhan, memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan, anak-anak-Mu yang berkualitas, menjadi orang percaya yang berkualitas. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, biar menjadi sarana dan kain peka atas setiap persoalan dan masalah itu. Sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk membawa kami hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam mereka dalam hati kami dan pikiran kami, dalam Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu ini. Tidak hanya berdengar saja, tidak hanya membaca saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku dari setiap dalam firman. Terus berkati anak-Mu Tuhan supaya semakin terpakai, semakin luar biasa. Tambah-tambahkan karunia dari pada Roh Kudus, dan terus Tuhan perlengkapi untuk membekali dengan hal-hal yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Hamba menyerahkan daripada saudara kami Yakub ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada berkati Tuhan setiap perbulannya, bahkan selama kegiatan berada di rumah milik Tuhan, berkati dan Tuhan selalu. Biar Tuhan apa yang menjadi Tuhan harapan dan perbulannya ada campur tangan Tuhan di sana. Hamba menggunakan ke dalam tangan kuasa Tuhan, berdoa atas kehidupan daripada saudara kami Yakub. Biar Allah melihat dan berkati. Terima kasih Tuhan untuk dalam firman Tuhan. Kami percaya oleh karena firman-Mu hidup kami boleh berkualitas. Mereka firman ini Tuhan, terus tingkatkan kebenaran firman ini sehingga kami selalu ingat akan setiap sabda Allah setiap pembenaran. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.